terima kasih untuk kesempatan Kau berikan bagi kami untuk bisa bersekutu dalam nama-Mu Tuhan. Firman mengatakan 2-3 orang berkumpul maka Kau hadir. Kami percaya saat ini Kau telah hadir. Kiranya hari ini Kau mengingatkan kami untuk mau mengalami kerugian demi nama-Mu Tuhan. Dan ketika kami menghadapi itu, kami harus merespon dengan benar Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, kiranya apapun yang hamba sampaikan hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk, shalom. Nah, hari ini saya mau bawakan satu tema tentang lebih suka dirugikan atau rela dirugikan. Kenapa begitu? Karena nih dari tadi masih berlanjut dalam pelayanan saya belakangan ini, khususnya di sinode. Nah, ada anggota klasis, kan kita nih klasis ya. Di klasis itu sejajar dengan DPP, gitu ya. Cuma dalam pengelolaan sehari-harinya, klasis ada hal-hal yang berbeda dengan di DPP. Nah, tetapi urusannya dengan pihak luar, maka selalu urusannya dengan DPP. Nah, ini jadi ada masalah ketika ada anggota saya di klasis yang berseberangan pendapat dengan DPP. Tapi ini hubungannya di mana ada bantuan pemerintah, BOTI, nah gitu ya, yang akhirnya sampai ke hearing DPRD minggu lalu. Nah ini tadi barusan saya di WA lagi sama badan pendiri, ada undangan untuk menghadiri Pemda yang undang. Nah untuk bagaimana tahu duduk persoalan BOTI ini, dan itu akhirnya jadi keributan. Nah ini hamba Tuhan loh, nah gitu ya, hanya karena uang, nah gitu ya, sampai ribut, wah sampai ke DPRD kemana gitu ya. Jadi klasis, saya sebagai ketua klasis jadi ke bawah-bawah jadinya, karena itu anggota saya gitu ya. Dan kita udah kasih SP 1, karena waktu itu saya tidak setuju ketika dia menyatakan ketidaksenangannya cara yang dari PGLI, yaitu kan dipercayakan pemerintah untuk bagi BOTI. Nah, dia bilang caranya salah, tapi dia ribut-ribut di kantornya PGLI. Nah itu saya nggak setuju. Kalau kamu memang berasa benar, pakai jalur-jalur yang ada. Nah, makanya akhirnya dia pakai jalur ke DPRD, sekarang ke Pemda gitu ya. Nah, akhirnya kita ke SP1. Nah, terakhir ketua umum dari DPP bilang ke saya, wah Pak, ini anggota kamu ini udah keterlaluan nih, sampai ke DPRD kemana-mana, udah masuk ke berita mana, nanti mempengaruhi anggota kita yang lain loh, nanti jangan-jangan nanti yang lain nggak dapat BOTI gitu kan. Saya bilang, ya Pak, kan kita taat hukum, biarlah dia membuktikan bahwa dia benar, kita ikuti dulu jalannya, jangan main pecah-pecah aja, nah gitu ya. Nah ini karena ada masa-masa seperti itu, saya merasa ingin menyampaikan bagaimana sih caranya kita meresponi ketika kita merasa dirugikan. Nah gitu ya. Oke, next slide. Ya, kita lihat bahwa di Jemaat Korintus pun ngalamin hal yang sama. Nah, saya bacakan di 1 Korintus 6 ayat 6 sampai 7. Nah di sini dikatakan, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Berarti ini saudara seiman ya. Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Adanya saja perkara di antara kamu, seorang terhadap yang lain, telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak suka dirugikan? Ini teguran keras Paulus pada jemaat di Korintus yang banyak karunia-Nya di sana. Nah, dan di sana ternyata masih ada saudara seiman yang saling memperkarakan sampai ke pihak luar. Berarti ini mungkin pengadilan gitu ya. Dipercayakan pada orang yang tidak percaya Tuhan. Padahal dikatakan di Alkitab bahwa kita ini orang-orang yang bisa menghakimi malaikat jatuh. Masa untuk perkara-perkara yang biasa di antara kita sampai mengandalkan orang lain. Nah, gitu ya. Nah, makanya ketika kita dalam mempertahankan hak kita atau tidak mau dirugikan itu sampai memperkarakannya pada pihak lain dan merugikan orang lain, maka itu disebut perbuatan dosa yang membuat kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ini ayatnya ada di 1 Korintus 6 ayat 8 sampai 9. Nah, ini kelanjutan dari teguran yang tadi. Dikatakan ayat 8, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jadi ketika misalnya
Kita percayakan perkara ini pada orang yang tidak percaya, kita anggap pengadilan lah. Kita menang nih. Terus yang itu akhirnya di penjara. Kan merugikan dia jadinya ya. Saudara seiman. Gitu ya. Itu ditegaskan bahwa itu menjadikan kita tidak adil. Walaupun tadinya kita merasa itu hak kita, kita bela. Tapi kita merugikan orang lain, maka itu perbuatan dosa. Nah, gitu. Jadi Yesus bahkan mengajarkan kita untuk bahkan rela korbankan nyawa. Bukan hanya masalah-masalah kepemilikan duniawi. Nyawa pun harus kamu korbankan. Padahal itu haknya kamu. Ya, di Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi melepas hak itu atau rela berkorban gitu ya bagi orang lain, itu artinya gini, kita menganggap kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan kita sendiri. Ini ditulis di Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita yang katanya sudah menerima Roh Kudus dan katanya sudah kepenuhan roh. Kepenuhan roh itu bukan hanya berbahasa roh, bisa punya karunia pengajaran, karunia membedakan roh, karunia menyembuhkan, bukan itu. Bisa dilihat dari cara merespon, khususnya terhadap kerugian. Nah, ini ditulis di 1 Petrus 4 ayat 14. Di situ dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Hanya orang yang memang dipimpin oleh Roh Kudus yang bisa rela berkorban, rela dirugikan. Nah gitu. Kalau cuma ngaku-ngaku, oh dia mah karena tahu banyak ayat, tapi dia nggak mau berkorban, nggak mau dirugikan, sama aja bohong. Ya, oke, next slide. Ya, kita lihat apa saja nih hal-hal yang kita anggap dirugikan atau hak kita diambil orang, gitu ya, yang sering terjadi. Nah, ini saya hanya ambil beberapa aja. Yang pertama, rugi karena tidak dihargai secara pribadi. Nah, ini kadang khususnya dalam berkomunitas ya, bergereja, dalam pelayanan gitu ya. Ini ada contohnya Raja Saul. Raja Saul di Samuel 18 ayat 8 dikatakan gini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan berkata itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dalam dunia pelayanan pun sering ya, kita merasa tidak dihargai. Ya, kita misalnya contoh ya, di sini mah nggak ada. Kemarin saya cerita di Full Gospel. Nah, saya bawakan tema yang sama gitu ya. Dan di sana mereka langsung ngomong, iya Pak ada tuh. Di dalam grup tuh, keluar. Kenapa? Karena lupa diucapkan ulang tahun saat itu. Nah, berasa kurang dihargai. Padahal bisa saja ya, karena mungkin pemimpin di grup itu tidak tahu tanggal lahirnya, gitu ya. Atau memang dia sibuk kelupaan. Kan wajar ya manusia lupa ya. Nah, sehingga akhirnya sakit hati keluar, gitu ya. Di sini mah nggak ada yang begitu ya. Nah, adanya di luar sana. Nah, makanya orang kalau merasa lebih rendah diperlakukan orang lain gitu ya, hanya karena berasa tidak adil kalau dia lihat orang lain kok begitu, kok saya begini, nah, gitu ya. Itu artinya orang ini tidak menyadari nilainya di hadapan Tuhan. Dia berusaha hanya fokus pada nilainya menurut manusia. Nah, gitu. Kita ini anak-anak Tuhan, berarti kita harus punya sudut pandang Tuhan menilai saya gimana. Kalau manusia menilai saya kurang berharga. Nah, kita lihat di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Segitu berharganya kita, tetapi kita jadi lupa karena gagal fokus. Fokusnya pada apa perkataan orang, apa perlakuan orang. Nggak lihat lagi perlakuan Tuhan sama kita. Makanya kalau kita ke gereja, ke persekutuan doa, komunitas, fokusnya jangan orang-orang yang hadir, fokusnya Tuhan. Nah gitu ya. Termasuk jangan fokus pada pemimpinnya, saya. Nah gitu ya.
Kenapa saya bisa salah? Nah gitu ya. Fokus firman-Nya. Nah, kita sama-sama di sini saling berusaha menjadi pelaku. Nah, kadang ada yang bilang, Bak, gereja itu ya kan bengkel ya, bengkel mobil rusak ya. Saya kurang setuju. Saya pikir kalau bengkel mobil itu barang mati ya. Dia kalau rusak, dia nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi kalau dianggap ini rumah sakit, klinik, saya lebih setuju. Karena orang datang, itu manusia. Nah gitu ya. Yang setiap orang berbeda-beda dalam cara bertumbuh, cara pulih gitu ya. Ada yang setelah dikasih nasihat, dikasih obat istilahnya gitu ya, obat rohani, sembuh. Tapi ada yang enggak. Ada yang dikasih tahu nih harus gini-gini, tapi nggak mau melakukan, nggak sembuh akhirnya. Gitu ya. Kalau bengkel mobil kan datang pasti sembuh, kenapa? Dia benda mati. Si montirnya tergantung, montirnya perbaiki ya sembuh gitu ya. Tapi kalau manusia belum tentu, walaupun montirnya berusaha. Nah gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana kondisi dalam komunitas, termasuk di sinode kami gitu ya. Kami juga saling menasehati. Kami tegur kalau yang suka nggak taat gitu. Apalagi karena kita ada kasis, ada DPP gitu, seakan-akan berseberangan gitu. Akhirnya ada yang tidak tunduk pada ketua umum gitu, hanya karena berasa dia kasis. Nah ini ya, makanya di Galatia 1 ayat 10 dikatakan gini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Mau yang mana? Ya, kita semua hamba karena kita ditebus oleh satu Tuhan, Yesus Kristus. Maka kita semua sama. Nah, sekarang kalau sudah ditebus, sudah jadi hamba, masih fokusnya perkataan manusia atau perkataan Tuhan tentang kita? Nah, ini kita jadi koreksi masing-masing termasuk saya. Ya. Makanya Yohanes 12:43 juga mengatakan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah ini Yesus ngomong nih sama tentang orang-orang Yahudi, imam-imam yang tahu firman, tapi masih cari penghormatan dari manusia. Nah, kita sebaiknya tidak seperti mereka. Nah gitu ya. Ingat, semua kehebatan, semua kemampuan, talenta, karunia yang kita miliki sekarang itu berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan, bukan untuk dipuji manusia. Nah, gitu ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu jadi patokan kita. Next slide. Kerugian yang kedua yaitu tentang kerugian karena tidak bisa membalas. Thank you. Ya. Kerugian kerugian karena tidak bisa membalas atau tidak bisa menghukum ketika kita dijahatin, ketika kita dirugikan. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat kalau ajaran perjanjian lama nih. Nah, ini sama dengan ajaran dunia juga ya. Keluaran 21 ayat 24 sampai 25. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki katanya. Lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ini cara dunia seperti itu. Perjanjian lama pun begitu. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kita orang-orang yang hidup di perjanjian baru selalu diingatkan bahwa hak membalas itu bukan kita. Kenapa sih bukan kita? Karena di semua kita, termasuk saya, tidak ada yang kebal terhadap salah. Nah, gitu ya. Sehingga kita tidak maha adil, juga tidak maha tahu, tidak maha suci. Nah, hanya yang maha suci, maha adil, maha tahu yang boleh berhak menghakimi dan menghukum. Itu hanya Tuhan. Ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 dikatakan gini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jangan coba-coba ambil alih tugasnya Tuhan. Jangan coba-coba ambil alih haknya Tuhan. Di Roma 12 ayat 19 dikatakan gini,
Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dalam dunia pelayanan, cerita Alkitab ada kejadian seperti ini. Contoh, kasus Musa terhadap Miriam dan Harun kakaknya. Ya, ini kan mereka saudara-saudaraan. Musa paling kecil, kakaknya 2 gitu ya. Sama-sama ditunjuk Tuhan jadi imam. Nah gitu ya. Nah, tapi Miriam dan Harun merasa sebagai pemimpin, kan adiknya tuh karena ditunjuk sebagai pemimpin, walaupun masing-masing sebagai imam ya. Tapi sebagai pemimpin adalah Musa. Dan mereka bilang, ya masa iya sih gitu, kamu sebagai pemimpin, kamu salah loh. Waktu diambil istrinya si Musa ambil dari kaum Kus, bukan kaum Israel. Ini melanggar hukum Tuhan. Musa salah sih gitu kan. Musa harusnya nggak boleh ngambil dari luar Israel. Dia ngambil perempuan Kus. Dan Miriam dan Harun berasa berhak untuk protes. Nah gitu ya, protes. Nah, makanya di Bilangan 12 ayat 1 dan 2 dikatakan gini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah itu hal pada Tuhan. Lalu ayat 9 dan 10, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Kenapa? Karena harusnya Musa yang berhak menghakimi dia, menghukum dia adalah Tuhan. Makanya kenapa Musa tidak bisa masuk ke Kanaan? Banyak dosanya sebenarnya, kesalahannya gitu kan. Bukan hanya masalah perintahkan batu tapi dia pukul batunya, tapi misalnya keluarin surat cerai. Nah ini masalahnya juga, kawin dengan orang Kus gitu ya. Banyak kesalahannya. Tapi biarlah penghakiman itu dari Tuhan. Nggak boleh sebagai kakak padahal berasa ini kan adik saya, boleh dong saya tegur dalam posisi sama imam. Nah gitu ya. Nggak boleh, tetap aja nggak boleh gitu ya. Dan ada contoh yang kedua, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram terhadap Musa. Ini juga soal kepemimpinan. Korah, Datan, Abiram juga dari kelompok imam. Nah gitu ya. Dan mempertanyakan kekuasaan Musa di Bilangan 16. Di ayat 1 dan 2 dikatakan, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang terpilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Nah ini berarti orang-orang yang tahu hukum, tahu firman gitu ya, berontak terhadap pemimpin yang ditunjuk Tuhan. Ayat 4 dan 5, dan ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan dia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahu siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya, orang-orang yang akan dipilihnya, dan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Jadi Musa tuh makanya dibilang orang yang paling lembut hatinya. Maksudnya dia bukannya orang lemah gemulai, bukan gitu ya. Tapi cara merespon terhadap bangsa Israel yang keras hati, bahkan pada sesama pelayannya yang tahu firman. Dan akhirnya dia minta Tuhan aja yang jadi hakim. Nah, dia nggak mau bertindak, padahal bisa loh. Musa tuh punya banyak mujizat, kita tahu di cerita Mesir ya kan, bisa menurunkan salju, api dan lain-lain. Sama dengan para rasul. Jadi kalau yang baca Alkitab ya, ada cerita Yohanes dan Yakobus bilang sama Yesus ketika mulai Samaria ditolak. Terus mereka bilang, mau nggak Tuhan saya turunkan api? Nah, gitu ya, rasul punya kekuatan itu. Bisa langsung menghukum orang. Tapi Musa, dia bilang biar Tuhanlah yang jadi hakim. Nah ini sama dengan pengajaran di surat Korintus. Di mana di 1 Korintus 4 ayat 5 dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan,
Dan dia akan memperlihatkan apa yang dia rencanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Atau di 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Setiap hamba Tuhan dengan imannya, Yesus mengajarkan bisa mengutuk. Yesus ajarkan waktu ada pohon ara ditutup gitu kan. Itu kan diajarkan pada murid-murid. Kami pun dulu di pemimpin pria sejati itu juga dikasih ujian. Sama kayak biasa kalau yang baptis ya saya bilang berkatin kacang hijau di dalam gelas gitu kan. Kalau tumbuh berarti punya kuasa gitu ya. Tapi yang pemimpin dikasih 2 gelas, satu dikutuk, satu diberkatin. Yang dikutuk harus mengering. Nah gitu ya, tanda kuasa. Nah, tapi apakah kita boleh pakai kuasa itu mengutuki saudara sepelayanan? Di sini kita lihat bagaimana di Roma 14 ayat 4. Paulus bilang gini, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri atau jatuh? Itu adalah urusan tuannya sendiri. Hamba Tuhan berarti tuannya Tuhan, bukan kita. Nah gitu ya. Makanya Paulus mengingatkan, semua orang masing-masing punya talenta, punya karunia, pasti mikir dengan caranya memandang, pasti benar. Nah ini sama di Amsal 21 ayat 2 dikatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah gitu ya. Jadi Alkitab mengajarkan kita seperti Stefanus. Stefanus punya kuasa enggak? Banyak kuasanya. Ya. Dan di Kisah Para Rasul 7 ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan yang perkataan itu meninggal hatinya. Dia juga meniru gurunya, meniru Tuhannya. Yesus Kristus ketika disalibkan di Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kadang diperhadapkan hal-hal seperti itu, sama seperti yang sebelumnya saya ceritakan tentang kondisi usaha. Nah gitu ya. Banyak yang bilang pakai ini, pakai itu gitu ya. Lawan aja gitu kan. Kan kamu benar. Secara hukum benar. Mau dilakukan pakai hukum, mau didoain, kutukin dia menterinya cepat mati gitu misalnya. Ya, tapi itu bukan diajarkan Tuhan gitu kan. Jadi kita harus ya udah berkatin gitu. Karena apapun yang kita ucapkan itu akan jadi ukuran pada kita ketika kita salah. Nah gitu, ini harus hati-hati. Semua respon kita terhadap orang lain, baik karena dirugikan, karena kita yang salah gitu ya, itu akan diukurkan pada kita ketika kita berespon. Responnya apa? Kalau responnya menghukum, maka ukuran yang sama kita akan dihukum. Nah gitu ya, jadi hati-hati. Semua tentang respon. Saya suka ajaran pria sejati, nilai-nilainya itu tentang berespon. Bukan tentang salah, tentang tidak salah gitu ya. Tapi bagaimana berespon sesuai firman. Pilihannya banyak. Tuhan tuh kasih pilihan, ada kutuk, ada berkat. Lu pilih aja mau yang mana. Nggak ada paksaan. Nah gitu ya. Oke, next slide. Nah, kita lihat kerugian yang berikutnya adalah kerugian karena sesuatu yang kita miliki atau jadi hak kita diambil orang lain. Nah, ini sering ya kita alami ya. Nah, saya mau kasih satu contoh di Kejadian 13 ayat 7 sampai 9. Ini antara Abraham dengan ponakannya Lot. Nah, di sini dikatakan di ayat 7, karena itu terjadi pertengkaran antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham pada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika kamu ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini Abraham luar biasa. Dia tuh pamannya. Lot itu ngikut dia. Nah gitu, dari muda ngikut dia. Berarti harusnya, artinya ginilah, si Lot ini ditanggung hidupnya oleh Abraham gitu. Sampai dibimbing jadi sukses. Tapi mau rebutan lahan yang punya Abraham.
gitu ya. Tapi Abraham lihat bagaimana dia berespon. Dia nggak marah-marah, nggak bilang gue paman lu loh, harus tunduk. Enggak. Ya. Dia punya otoritas tapi dia nggak pakai. Dia hanya bilang silakan kamu pilih aja mau ke kiri ke kanan. Karena kenapa? Imannya percaya. Apapun yang dia dapatkan dari sisa pilihan ponakannya, Tuhan akan memberkati. Nah gitu ya, itu iman. Makanya kita kalau dirugikan orang, beriman bahwa apapun yang kita rugi, Tuhan gantikan. Kalau kita responnya benar. Nah gitu ya. Makanya akhirnya kan Lot ngambil tuh daerah yang paling subur tuh. Nah itu di lembah sungai Yordan katanya, itu banyak airnya. Oh zaman dulu karena ternak dan bertani pasti sangat tergantung pada sumber air. Lagi daerah padang gurun ya, wah air itu emas gitu ya. Nah dia pilih itu. Abraham enggak, dia pilih yang lain. Nah makanya, tapi Tuhan memberkati dia gitu kan. Makanya Yesus sampai menekankan dalam Alkitab di Perjanjian Baru, kita jangan sampai terikat pada hal-hal duniawi. Kalau terikat, kita akan jadi pelit, kita jadi nggak mau berbagi. Di Markus 10 ayat 21 dikatakan gini, tetapi Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jual apa yang kamu miliki dan berikan itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Hanya orang-orang yang rela miliknya diambil orang gitu ya, yang bisa mengikuti Yesus. Kalau masih fokusnya pada apa yang dia miliki, maka di mana hartamu berada, di situ hatimu berada gitu ya. Harta kita apa sih? Kalau harta kita itu adalah Tuhan, maka yang bukan Tuhan kita akan lepaskan. Nah, gitu. Yang bukan hal-hal surgawi, nggak penting bagi kerajaan surga, kita rela kehilangan. Gitu kan? Makanya jangan sampai seperti istri Lot. Nah, Kejadian 19, mana udah dikasih tahu, jangan nengok ke belakang, harta benda jangan dilihatin, lari aja ke depan. Tapi ya, dia lakukan. Dia lihat ke belakang, hartanya masih terikat di hatinya. Nah, akhirnya, ya itu ya. Makanya ajaran Perjanjian Baru bukan hanya mau dirugikan, bukan hanya mau berkorban, tetapi kasih. Kalau orang lagi mau ngambil punya kita katanya, kasih lebih katanya. Di Matius 5 ayat 40 41. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Ini ajaran Tuhan. Ya, saya pernah satu kali lihat si Joy waktu dulu sekolah pernah kehilangan satu kotak pennya gitu. Saya bingung lah, kita kasih satu kotak kok nggak cukup gitu ya. Ternyata dibagi-bagi. Orang semua aji mumpung gitu, nggak kok ambil gitu kan. Dan dia kasih gitu. Nah makanya bagi saya ya itu bagus, dari kecil nggak pelit. Nah kita walaupun punya dia diambil gitu ya. Nah makanya ya ini juga diulang di Roma 12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Jangan kamu kalah atas kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kadang dulu saya bingung, ini maksudnya apa ya? Kita berbuat baik, kok kasih bara ke atas orang gitu. Nah ketika saya mempelajari, merenungkan gitu, oh ternyata ketika saya juga ngalamin gitu ya. Ketika orang jahat sama saya tetap baik sama dia. Orangnya jadi kayak kepanasan. Nah gitu, maksudnya jadi kita bisa tahu siapa yang salah gitu. Ketika orang jahat menjahati kita, kita baikin terus gitu ya. Dia akan jadi apa ya, nggak tenang gitu. Menunjukkan bahwa kesalahan ada di dia. Jadi kita harus melakukan itu. Supaya dia sadar kesalahannya. Ketika banyak berbuat baik pada dia kan sadar. Karena dia yang akhirnya gelisah, dia akhirnya wah pokoknya tindakannya aneh-aneh. Itu menunjukkan bahwa dia lagi nggak benar. Nah, karena orang-orang yang benar kan nggak mungkin orang baikin kok masih inginnya jahat gitu ya. Nah, jadi makanya itu maksud kenapa kalau kita berbuat baik pada musuh kita seperti menaruh bara ke dia. Bara itu baranya apinya Tuhan
Itu yang memurnikan gitu. Nah, memurnikan yang dari yang kotor jadi benar. Jadi ketika dia bereaksi tidak benar, berarti oh iya saya nggak benar. Dan dia akan berusaha memperbaiki dirinya. Nah, gitu ya. Makanya banyak-banyaklah berbuat kebaikan pada orang yang jahatin kita. Ya. Lalu next slide. Kerugian karena tidak dilayani. Nah ini juga kerugian yang sering kita alami ya. Baik di rumah, dengan teman-teman, dan lain-lain. Lukas 22:27. Sebab siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Bagaimana Yesus memberi contoh? Dia yang guru dan juga Tuhan. Melakukan tugas pelayan. Ini tugas pelayan ini seperti yang di hukum Taurat. Di mana imam-imam yang di ruang kudus gitu ya, itu wajib membasuh tangan, kaki, dan lain-lain. Dan yang melakukan itu ada ya itulah budak ya yang khusus cuci kaki. Nah gitu. Dan Tuhan menempatkan dirinya seperti orang itu. Itu hamba. Ya, makanya kalau kita aja belum ada apa-apanya gitu bandingkan Yesus gitu ya. Jangan sok maunya dilayani. Nah gitu ya. Kami kalau di Pria Sejati selalu diajarkan kalau lagi camp makan ya. Semua panitia makannya terakhir. Kalau nggak ada sisa gimana? Nggak makan. Nah gitu ya. Itu pelayanan. Peserta kan makan dulu. Selalu terakhir. Nah gitu. Itu bagaimana bentuk salah satu contoh. Sama kita di sini dahulukanlah yang perlu. Nah yang mungkin belum makan, yang mungkin kalau nggak makan dia sakit mah, gitu, punya penyakit mah, ya dahulu kita itu. Ya. Karena sering kadang-kadang kita menyiapkan konsumsi kurang. Ya, karena di luar perhitungan. Karena kan kita nggak pernah data dulu ya berapa orang yang datang ya. Pokoknya masak aja gitu ya. Ya. Makanya ketika kita banyak fokus pada diri sendiri untuk dilayanin, itu kecenderungannya mengarah kita pada kesombongan. Fokusnya diri. Nah itu di Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dan Yakobus 3:16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, egois, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang yang hanya fokus dirinya mau dilayani akan menghasilkan banyak kejahatan lain. Pasti. Apapun pekerjaannya. Mau dia pelayan Tuhan, mau di sekuler, apapun sama. Fokusnya gua pasti menghasilkan kejahatan. Nah, makanya kenapa ahli Taurat pun sama. Karena fokusnya dengki, akhirnya pembunuhan. Padahal dia tahu nggak salah. Nah, gitu ya. Makanya biasakanlah kita dalam dunia pelayanan, apalagi ya yang mau masuk dunia pelayanan atau sedang melayani. Selalu pikirkan gini. Kita ini datang seperti Yesus menghambakan diri. Nah, gitu ya. Saya pun masih belajar. Karena saya ketika jadi gembala, tak ada yang ngajarin jadi gembala gimana. Trial and error. Nah, gitu ya. Nanti salah, oh ternyata begini salah. Nah, gitu ya. Saya nggak punya orang yang gembalakan saya jadi gembala kayak gini. Saya nggak pernah ikut seperti itu. Nah, ini hanya trial and error aja berdasarkan apa firman, udah gitu aja. Firman yang menegur. Nah, gitu ya. Makanya ayo kita fokus bagaimana menyenangkan orang lain seperti di 1 Korintus 10 ayat 33. Dikatakan sama seperti aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Ternyata banyak melayani orang, banyak kita fokusnya orang lain dulu. Untuk tujuannya supaya dia selamat. Jangan sampai malah dia kepahitan, dia kecewa, akhirnya pergi dari Tuhan, pergi dari gereja, tersesat, binasa. Itu tanggung jawab kita. Karena kita menyebabkan. Nah gitu ya. Jadi harus hati-hati. Next slide. Nah ini tentang kerugian kalau difitnahkan yang jahat. Nah kita nggak lakukan, tapi difitnah. Nah gitu ya. 1 Korintus 4:13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Contoh Alkitab, Yusuf. Nah,
Yusuf benar-benar diperlakukan seperti sampah gitu ya. Oleh saudaranya sendiri dijual, udah kerja baik difitnah sama istri Potifar gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana akhirnya dipulihkan Tuhan. Dia nggak ngeluh, nggak bersungut. Nah ini luar biasa ya. Sama dengan Daniel juga gitu, difitnah oleh petinggi di Babilonia. Nah gitu bahwa Daniel ini nggak taat sama perintah raja gitu ya. Dilempar ke gua singa gitu kan. Tapi akhirnya malah musuhnya yang mati. Nah gitu ya. Jadi bagaimana Alkitab sudah mengajarkan, kalaupun kita difitnah, respon harus benar. Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Dulu waktu baca ini kan bingung ya. Oh kita difitnah, oh kita harus bahagia. Itu ya, cara pandang kerajaan sorga dengan kerajaan dunia benar-benar berbeda. Kenapa? Karena kerajaan sorga melihatnya, dia kan Tuhan itu kan di luar ruang dan waktu. Nah gitu ya. Sehingga satu kali lihat, dia lihatnya pokoknya kalau lu berbuat baik, udah ujung pasti keselamatan. Itu terjadi dalam satu pandangan. Nah kita kan masih ketika di dalam ruang dan waktu, kita masih jalanin dulu. Ya kan sekarang difitnah kan belum tentu langsung dapat upah di surga, belum mati gitu ya. Nah kalau Yesus lihatnya di luar ruang dan waktu, kamu berbuat baik pasti langsung surga. Nah gitu. Jadi makanya ada upah yang kita terima ketika melakukan kebaikan walaupun difitnah. Ya makanya di sini cukup dengan tetap hidup baik dan saleh, maka perilakumu akan menjawab fitnahan orang. Nah, nggak perlu bereaksi secara frontal gitu ya, marah-marah atau apa. Tapi tetap baik aja, maka orang kita sudah menjawab fitnahan orang. Caranya gimana? 1 Petrus 2 ayat 12. Itu dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawan mereka. Tahu di 1 Petrus 3:16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Jadi perlu berbuat kekerasan, tetap berbuat baik. Artinya kita menunjukkan kita di posisi yang benar, tidak seperti yang difitnahkan. Nah, di dalam dunia pelayan apalagi ya, akan banyak ujian seperti itu. Nah, next slide. Nah, kita lihat apa sih berkat-berkat yang kita terima kalau mau rela dirugikan. Ya, yang pertama akan mendapatkan haknya kembali. Ini terjadi seperti cerita perempuan yang rebutan bayi. Nah, di cerita Raja Salomo yang punya bayi, karena Salomo bilang udah potong aja nih bayi jadi 2, seorang dapat 1. Nah, gitu ya. Yang benar-benar maknya langsung gak mau. Dia rela kehilangan. Udah kasih dia aja, gak apa-apa. Jangan sampai dipotong. Dan di situ Salomo tahu, oh ini ibunya benar. Karena yang satu setuju, tapi bukan haknya. Nah, gitu ya. Ketika mau kehilangan hak, kita akan diberikan hak kita. Lalu Tuhan tetap akan memberkati melimpah. Walaupun yang hak kita diambil orang, kita ambil sisanya. Seperti Abraham. Abraham ketika pilih Kanaan, wah diberkati luar biasa. Berlimpah-limpah. Tidak kalah dengan pilihan Lot. Bahkan lebih gitu ya. Karena di Kejadian 13 ayat 14-15 dikatakan, setelah Lot berpisah pada Abram, berfirmanlah Tuhan pada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah di tempat kau berdiri, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Mau terima berkat yang begitu? Amin. Ya, ayo jadi pelaku. Ya, kita jangan sampai kalah ya. Makanya yang ketiga kita akan mengalami janji-janji Tuhan seperti kehidupan Yusuf. Di Kejadian 50:20 dia bilang gini, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Dia bilang sama saudara-saudaranya, lu gak usah takut, kamu dulu jual saya. Kamu rekan-rekan yang jahat, tapi Tuhan gantikan jadi yang baik. Bahkan jadi raja yang luar biasa. Posisi dia dengan Firaun sama, yang membedakan cuma mahkotanya doang. Kuasa otoritasnya sama. Nah ini luar biasa bagaimana Tuhan memberkati. Dan hidup kita pasti diujikan. Dari apa yang kita miliki harus kehilangan. Sama kayak dulu saya kehilangan rumah gitu kan. Sama. Tuhan gantikan yang ini. Gitu kan. Nah, jadi ya selalu alami semua firman Tuhan. Pastikan kita kepenuhan roh. Di kepenuhan roh jangan pikirnya hanya berbahasa roh, hanya pintar ngajar, hanya ini, hanya itu. Bukan. Dilihat dari perilaku merespon segala sesuatu, khususnya ketika dirugikan. Itu kita kelihatan kamu kepenuhan roh apa enggak. Gitu ya. Oke. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah Kau sampaikan Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Ketika kami suka merespon dengan tidak benar Tuhan. Ketika kami dirugikan, ketika kami dikorbankan Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus pimpin kami, penuhi kami. Agar kami bisa merespon dengan benar. Agar apapun yang kami perbuat hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya firman-Mu bertumbuh dan menghasilkan buah banyak dalam diri kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan duduk. Ada yang mau bertanya? Ya, ada? Jadi semua udah jadi pelaku nih ya, udah tahu bagaimana merespon ya. Oke, puji Tuhan. Kalau gitu kita lanjut dengan perjamuan. Satu lagi. Ada belum perjamuan? Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Kamu Yesus, tercurah untuk menebus segala dosa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal Kamu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita siapkan hati kita agar kita layak dalam menyantap perjamuan kudus ini. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bisa menikmati perjamuan kudus-Mu.